Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Kita mulai dari ovarium, tempat diproduksinya sel telur ya, dan beberapa hormon. Lalu apabila sel telur tadi sudah matang, ia akan keluar dari ovarium menuju ke tuba Fallopi atau ke uterine tubes, tempat transport dari sel telur ini. Kemudian nanti sel telur akan dibuahi oleh sperma, kemudian akan terjadi setelah pembuahan akan terbentuk zigot, dan zigot ini akan menuju ke uterus atau rahim untuk berkembang di sana ya. Jadi tempat perkembangan dari janin itu terjadi di uterus, dan kemudian nanti apabila sudah waktunya lahir maka akan keluar lewat vagina atau sering disebut juga canal of birth. Ya, sedangkan wanita juga memiliki eksternal genitalia yang terdiri atas vulva, dan juga sistem reproduksi yang termasuk dalam sistem reproduksi wanita adalah kelenjar mamae yang berfungsi untuk memproduksi air susu. Nah, ini kita lihat gambarnya, penampangnya. Kalau ini dilihat dari belakang ya, jadi ada ovarium. Wanita memiliki 2 ovarium, tempat diproduksinya sel telur. Nanti sel telur yang sudah matang itu akan keluar dan menuju ke sini, uterine tube. Ya, setelah itu dari sini akan masuk ke rahim. Nah, di sini akan terjadi perkembangan dari janin. Lalu nanti dia akan keluar lewat vagina. Nah, rahim ini punya namanya serviks. Jadi ini ada di rahim ya. Kalau Anda sering mendengar istilah kanker serviks, ya ini yang terjadi adalah tumor yang ganas yang berada di area sini. Kita lihat lagi, ini kalau dipotong dari atas ya, yang terlihat seperti ini. Ini adalah ovariumnya, lalu ada uterine tube ini, dan masuk ke uterus. Ya, itu gambaran secara anatomis. Dan ini fungsinya, jadi ovarium memproduksi secondary oocyte ya, karena dari awal sejak fetus atau sejak janin, wanita itu sudah memiliki oosit primer yang nanti kemudian akan berkembang menjadi secondary oocyte, dan juga ovarium dapat menghasilkan hormon. Termasuk di dalamnya adalah hormon seks wanita, yaitu progesteron dan estrogen. Lalu ada hormon inhibin dan hormon relaksin. Kemudian the uterine tubes atau tuba Fallopi itu berguna untuk transport dari sel telur tadi ke rahim. Dan biasanya di tempat tuba Fallopi inilah yang menjadi tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi sperma ketemu ovum itu di situ, di tuba Fallopi. Nah, uterus adalah tempat terjadinya implantasi dari ovum yang sudah dibuahi. Jadi zigotnya akan menempel di situ, makanya namanya implantasi. Kemudian akan berkembang di dalam uterus. Lalu vagina berguna untuk menerima penis saat proses seksual intercourse dan menjadi tempat jalan lahir. Sedangkan kelenjar mamae itu berguna untuk mensintesis dan mensekresikan, kemudian mengeluarkan air susu yang akan menjadi nutrisi pada bayi saat mulai dari ia dilahirkan sampai biasanya sekitar usia 2 tahun. Kita masuk dulu ke ovari. Ovarium berjumlah sepasang kanan dan kiri. Dalam ovarium terdapat yang namanya ovarian follicles. Setiap folikel berisi telur imatur atau yang disebut dengan oosit. Folikel akan berkembang seirama dengan perkembangan dari sel telur sampai pada tahapan di mana folikel disebut vesikular atau follicle de Graaff, Graafian follicle. Jadi dalam ovarium itu ada folikel. Nah, folikel ini di dalamnya folikel ada sel telur yang imatur atau sel telur yang belum matang yang disebut dengan oosit. Nanti folikel ini akan berkembang, akan menjadi matang yang kemudian disebut folicle de Graaff. Saat folikel matang, berkembang dan matang, maka sel telur di dalamnya juga ikut matang. Setelah itu, sel telur ini kemudian akan diinjeksikan keluar dari ovarium. Nah, proses saat sel telur ini keluar dari ovarium itu disebut sebagai ovulasi. Ya.
Kemudian, folikel yang matang ini akan merilis atau mengeluarkan sel telur tadi setiap bulan selama terjadi proses ovulasi. Jadi kalau siklus ya, kita biasanya mengenal siklus menstruasi pada wanita itu kan berlangsungnya setiap bulan. Nah, setiap bulan itulah juga terjadi perkembangan dari folikel menjadi matang dan akhirnya sel telur di dalamnya akan dikeluarkan. Nah, di ovarium, selain tempat dikeluarkannya sel telur, maka di ovarium juga menjadi tempat produksi dari hormon-hormon progesteron, estrogen, inhibin, dan relaksin. Ini adalah fungsi dari estrogen yang dikenal juga sebagai hormon seks pada wanita, yaitu meningkatkan ukuran organ reproduksi mulai dari uterine tube atau tuba falopi, uterus, vagina, dan eksternal genitalia. Estrogen juga berguna untuk perkembangan payudara, pertumbuhan rambut di pubis dan aksila, dan meningkatkan deposit lemak di bawah kulit. Makanya kalau pada wanita biasanya misalnya area pantat itu lebih berlemak, itu biasanya juga karena pengaruh dari estrogen, ya, karena dia meningkatkan deposit lemak di bawah kulit. Lalu pelebaran dan pembesaran pelvis atau panggul, dan untuk mengatur siklus menstruasi. Oke, sekarang kita masuk ke proses oogenesis. Oogenesis itu proses pembentukan dari ovum dan proses perkembangan dari folikel. Ya, jadi proses oogenesis terjadi di ovarium. Ovarium itu ada sepasang, dan proses oogenesis ini dimulai sejak sebelum perempuan ini lahir. Jadi dalam proses sewaktu perempuannya masih dalam bentuk janin di dalam kandungan. Nah, yang terjadi adalah pada perkembangan janin, di awal perkembangan janin, sebelum ada plasenta, embrio itu berada di dalam kantong kuning telur atau yang disebut dengan yolk sac. Ya, jadi dia dilapisi ada di dalam kantong kuning telur. Nah, sel telur awal mula disebut sebagai primordial germ cell, atau kita bisa sebut ini adalah nenek moyangnya. Nenek moyangnya dari sel telur itu namanya PGC, primordial germ cell, ya, PGC atau primordial germ cell. Nah, sel telur yang PGC ini yang tadinya berada di dalam yolk sac akan menuju ke ovarium pada janin. Nah, kemudian PGC akan mengalami diferensiasi menjadi oogonia atau oogonium. Kemudian oogonium ini akan berdiferensiasi lagi menjadi primary oocyte. Jadi Anda catat dulu tahapan-tahapannya ya. Kita nggak membahas tentang proses mitosis dan meiosis karena itu sudah dibahas di mata kuliah biologi sel tentang pembelahan. Kita membahas ke tahapannya. Jadi dari PGC dia akan masuk ke akan berdiferensiasi menjadi oogonia, kemudian oogonia menjadi primary oocyte, ya. Nah, dari germ cell ini, PGC ini tadinya ada banyak, tetapi akan mengalami degenerasi. Degenerasi itu berarti lama-lama dia akan hilang. Bisa karena dicerna oleh enzim-enzim yang ada dihasilkan oleh tubuh, ya, bisa juga karena dia mengalami mengecil selnya, kemudian dia hilang dan nanti juga akhirnya akan dimetabolisme. Proses degenerasi dari germ cell ini disebut sebagai atresia. Ya, jadi sel PGC ini tadinya jumlahnya ada banyak akan mengalami degenerasi yang disebut dengan atresia. Nah, tadi kan selain ada yang atresia, ada juga yang berubah menjadi oogonium. Oogonium ini kemudian akan berdiferensiasi menjadi primary oocyte. Nah, primary oocyte ini akan masuk ke fase pembelahan meiosis 1 selama proses perkembangan dari janin. Jadi nanti yang ada di dalam janin itu saat nanti dia akan lahir itu adalah primary oocyte. Jadi sudah tidak ada lagi PGC-nya, sudah berubah jadi oogonia kemudian menjadi primary oocyte. Nah,
primary oosit inilah kemudian yang akan diselubungi oleh lapisan dari sel-sel folikular. Lapisan yang terdiri dari sel-sel folikular, dia akan menyelubungi primary oosit. Nah, satu bungkus ini istilahnya, bungkusan yang di dalamnya ada primary oosit, itu disebut dengan primordial follicle. Ya, jadi ada primary oosit yang diselubungi oleh sel folikular yang kemudian disebut sebagai primordial follicle. Primordial follicle ya berarti nenek moyangnya follicle ya, primordial follicle. Primordial follicle ini jumlahnya banyak ya. Jadi di dalam primordial follicle ada primary oosit. Ini jumlahnya banyak sampai bisa sekitar 2 juta primordial cell saat perempuan ini dilahirkan. Akan tetapi dalam perkembangannya sampai perempuan ini masuk masa puber, tidak semua primordial follicle ini bisa bertahan hidup. Jadi sel ini lama-lama juga akan mengalami degenerasi. Yang bisa bertahan hidup hanya 200.000. Jadi akan ada primordial follicle sebanyak 200.000. Ini sekitar ya, jadi bisa saja lebih dari itu, tetapi rata-ratanya adalah sekitar 200.000 primordial follicle yang bertahan sampai pada wanita ini memasuki masa puber. Nah, begitu dia memasuki masa puber, maka di situ akan terjadi proses pematangan dari primordial follicle ini. Jadi setelah masuk masa puber, kemudian akan terjadi proses pematangan dari primordial follicle. Nah, primordial follicle ini yang bisa matang itu hanya sekitar 400. Mungkin pada beberapa orang tertentu ada sekitar 500 yang bisa matang. Tadi Anda harus ingat bahwa dalam primordial follicle itu ada primary oosit. Kalau primordial follicle ini matang tadi menjadi yang namanya follicle the graft, maka oosit di dalamnya juga akan ikut matang. Sehingga saat follicle ini sudah matang, follicle ini akan pecah dan oosit dari dalam itu akan keluar. Pada saat itu terjadi proses ovulasi. Jadi kalau kita mau berhitung, kurang lebih juga hanya akan terjadi sekitar 400 kali ovulasi. Nah, nanti kita akan lihat bahwa setiap kali ovulasi, ovulasi itu berada dalam siklus reproduksi wanita yang disebut siklus menstruasi dan juga siklus ovarium. Berarti kalau hanya ada 400 kali ovulasi, maka kurang lebih seorang wanita juga hanya akan mengalami siklus menstruasi ini sebanyak 400 kali. Jadi hanya akan mengalami sebanyak 400 kali. Jadi kita bisa berhitung kalau misalnya wanita itu mengalami masa puber di umur 12 tahun dan dia setiap bulan akan mengalami ovulasi, sedangkan ovulasi itu hanya 400 kali, karena yang bisa matang hanya 400 dari folikel, maka dia hanya akan mengalami siklus menstruasi ini selama 400 bulan. 400 bulan atau setara dengan 33 tahun. Kalau Anda jumlahkan, berarti saat dia masa puber 12 tahun ditambah 33 tahun, maka di umur 45 tahun ada kemungkinan wanita ini sudah tidak lagi mengalami menstruasi. Dan itu yang menjadi penanda awal-awal memasuki masa menopause. Ini yang menyebabkan mengapa pada wanita ada menopause, karena tidak semua folikel yang ada itu bisa matang. Jadi seiring dengan proses penuaan itu akan mengalami degenerasi sel-sel folikelnya, sehingga biasanya yang tersisa hanya sekitar 400 yang akan bisa matang bergantian dalam setiap bulan selama wanita itu hidup ya. Jadi kalau hanya 400 berarti kurang lebih hanya 400 bulan. Ada wanita yang masih bisa, misalnya masih bisa melahirkan atau hamil pada usia 50 tahun, yaitu berarti dia punya stok sel telur yang akan matang yang lebih dari 400 ini. Ya, jadi kurang lebih itu penjelasan untuk oogenesis dan follicular development. Kita lihat dulu slide selanjutnya. Nah, ini setiap bulan mulai dari pubertas sampai pada wanita itu mengalami menopause, maka
FSH dan LH akan menstimulasi proses pematangan folikel ini. Dan setiap kali dia matang, biasanya dia hanya akan melepas satu sel telur. Jadi hanya akan terjadi satu ovulasi. Pada orang-orang dengan genetik tertentu, jadi biasanya ini keturunan, ada yang dapat menghasilkan 2 sel telur atau bisa saja mengalami 2 ovulasi, sehingga ada 2 sel telur yang dapat dibuahi oleh sperma. Dan apabila keduanya ini mendapat dibuahi oleh sperma, maka keduanya ini bisa berkembang menjadi sigot. Dan ini yang memungkinkan mengapa ada kasus bayi kembar. Ya, jadi bisa saja ada bayi kembar karena ovumnya ada 2 yang akan dibuahi oleh sperma. Dan itu biasanya sangat bergantung pada sifat genetik dari masing-masing individu. Ya, jadi yang akan terjadi setelah wanita itu masuk masa puber adalah primordial follicle berkembang menjadi primary follicle berkembang menjadi secondary follicle. Sebentar. Ya, ini adalah proses perkembangan dari folikel. Nah, ini. Jadi ini ovarium. Ya, kalau tadi Anda ingat gambarnya ovarium itu ini. Nah, ini. Ini ovarium kan ada di sini. Nah, ini setelah itu adalah tuba falopi atau uterine tube. Dia ada jumbai-jumbai ini, ada rumbai-rumbai, selnya seperti rumbai-rumbai yang berguna untuk menangkap ovum. Jadi kalau ovum sudah dikeluarkan dari folikel, nanti dia akan ditangkap oleh sel-sel yang ada di sini, yang sel-sel rumbai-rumbai yang ada di uterine tube akan dibawa ke tuba falopi, baru akan ke uterus. Nah, kita sekarang yang gambar tadi, ini adalah gambar di dalam ovariumnya. Ini ya, ada primordial follicle. Nih, primordial follicle, folikelnya masih kecil. Jangan lupa bahwa di dalam primordial follicle itu ada primary oocyte. Nah, nanti akan terjadi penebalan ini. Jadi akan ada pada primordial follicle itu hanya ada satu lapis sel yang melapisi atau menyelubungi si oosit primer. Kemudian kalau dia masuk masa pematangan, dia akan menjadi primary follicle, di mana lapisan dari sel folikelnya itu akan semakin tebal, berlapis-lapis. Nah, akan ada sel-sel baru, yaitu sel granulosa. Sel granulosa inilah yang nanti akan mensekresikan estrogen. Jadi di sini tahap primary follicle ini sudah muncul sel granulosa. Jadi apabila sudah masuk ke tahap primary follicle, maka follicle ini sudah dapat mensekresikan hormon estrogen. Ya, dia akan masuk ke situ, hormon estrogen nanti akan berlanjut perkembangannya. Dari primary follicle akan menjadi secondary follicle. Ya. Kemudian saat dia masuk secondary follicle sudah mulai muncul ini rongga, antral cavity namanya ya. Jadi ada rongga di dalam follicle. Lalu setelah tahap secondary follicle akan ke tahap Graafian follicle. Jadi proses pematangan follicle tahapannya mungkin bisa Anda catat: primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, dan tahap follicle matang itu adalah Graafian follicle. Ini. Atau mungkin kalau di pelajaran biologi SMA disebut follicle de Graaf ya. Graafian follicle ini prosesnya kalau folikelnya mengalami pematangan, sel telurnya juga mengalami pematangan. Sehingga sel telur ini nanti akan siap untuk dikeluarkan. Setelah itu terjadi ruptur, si folikelnya pecah. Ruptur itu folikelnya pecah sehingga sel telur oosit yang ada di dalam itu akan keluar. Nanti kita akan lihat proses perkembangannya oosit, ini masih ke perkembangan folikel ya. Nanti dia akan keluar. Pada proses inilah disebut ovulasi. Ini yang tadi terjadinya siklusnya biasanya 28 hari. Jadi biasanya kalau awam menyebutnya ya sebulan sekali orang-orang mengalami menstruasi. Nah, kemudian yang terjadi adalah setelah folikel ini ruptur, ovumnya keluar, kan tersisa folikelnya yang sudah kehilangan ovum. Nah,
folikel ini kemudian akan berubah menjadi korpus luteum. Ya, nanti kita akan belajar tentang hormon-hormonnya. Ini tentang perkembangannya dulu. Korpus luteum ini nanti akan menghasilkan hormon lagi, yaitu ada 4 hormon yang akan disekresikan oleh korpus luteum: progesteron, estrogen, relaksin, dan inhibin. Jadi ada 4 hormon yang bisa dihasilkan oleh korpus luteum: progesteron, estrogen, relaksin, dan inhibin. Kemudian nanti korpus luteum ini akan bertahan dalam beberapa minggu sebelum dia kemudian berubah menjadi korpus albicans. Nih, nanti kalau dia menjadi korpus albicans, ini nanti akan dimetabolisme, akan hilang dari ovarium. Nanti di siklus berikutnya akan ada lagi pengulangan seperti ini, tapi primordial follicle yang baru yang akan berkembang. Oke. Ya, ini. Nah, kalau tadi kita tentang perkembangan dari folikel, ini proses pematangan dari ovum, ya. Ini jadi yang terjadi pertama kali adalah tadi, ingat nggak? Yang pertama itu PGC namanya, ya, primordial germ cell. Dia akan berubah menjadi oogonium ini. Eogonium, kemudian dia akan berubah lagi, ya, berdiferensiasi menjadi 2N atau menjadi primary oocyte yang diploid, ya. Primary oocyte ini akan mengalami pembelahan meiosis menjadi secondary oocyte dan menjadi yang namanya first polar body, badan polar. Nah, yang terjadi pada saat perempuan itu masih dalam bentuk janin atau di dalam rahim adalah sampai di sini, primary oocyte. Ya, kemudian pada waktu proses pematangan folikel, primary oocyte akan mulai membelah menjadi secondary oocyte dan badan polar. Nantinya badan polar ini tidak terpakai. Jadi badan polar ini nantinya juga akan mengalami degenerasi. Ya. Nah, jadi nanti badan polar itu akan mengalami degenerasi. Yang akan berkembang selanjutnya adalah secondary oocyte. Secondary oocyte ini dan juga badan polar ini akan keluar dari folikel apabila folikel sudah matang. Ya. Kemudian kalau folikel itu sudah matang, folikel akan ruptur, secondary oocyte akan keluar, diikuti dengan polar body juga akan keluar. Nah, secondary oocyte ini nanti akan berada di tuba Fallopi atau di uterine tube. Nanti di tuba Fallopi ini, di situ yang akan menjadi kesempatan dari sel sperma untuk bertemu dengan sel oocyte. Apabila sperma dapat membuahi oocyte, maka akan terjadi zigot. Ya, akan terjadi zigot. Nah, tadi ada polar body. Polar body ini juga bisa mengalami pembelahan lagi, tetapi dia tidak akan terpakai. Jadi dia nanti juga akan mengalami degenerasi. Yang akan terpakai selanjutnya adalah yang secondary oocyte. Ini biasanya dibedakan nanti berdasarkan materi genetik yang ada di dalam oocyte sama polar body, sehingga itu yang menentukan mengapa akhirnya polar body bisa mengalami degenerasi. Nah, ini yang tadi, ya, dari PGC menjadi oogonium, jadi primary oocyte. Nah, ini kalau kita gabungkan dengan yang folikel, primary oocyte itu akan berada di dalam folikel, primordial folikel. Nah, kemudian saat primordial folikel ini matang, ya, saat sudah memasuki masa puber, dia menjadi primary folikel, maka primary oocyte juga akan mulai mempersiapkan diri untuk pembelahan. Ya, dia akan membelah diri menjadi secondary oocyte. Saat sudah jadi secondary oocyte, posisinya di folikel ini sudah matang. Ya, jadi di dalam folikel yang matang ini adalah secondary oocyte-nya. Lalu pada proses ovulasi, secondary oocyte akan keluar dan dia akan menuju ke tuba Fallopi menunggu sperma untuk datang membuahi.
Apabila terjadi pembuahan, maka akan terjadi sigot. Nanti sigot ini yang akan menuju ke uterus. Nah, kita masuk dulu ke uterus. Jadi ada tuba falopi ya, atau uterine tubes atau oviducts ya. Ini namanya sama semua. Itu adalah bagian awal dari sistem saluran yang menerima oosit yang telah diovulasi. Jadi tadi ada rumbai-rumbai itu yang disebut sebagai fimbri. Ini akan menangkap oosit yang keluar dari ovarium. Proses pembuahan disebut juga proses fertilisasi. Terjadi di dalam tuba falopi atau oviducts atau uterine tube ini. Nah, sperma yang masuk ke sistem reproduksi wanita, dia harus bergerak cepat menuju ke tuba falopi untuk bisa bertemu dengan sel telur dan bisa terjadi pembuahan yang nanti berujung pada kehamilan. Ovum hanya dapat bertahan hidup selama 24 jam setelah ovulasi. Jadi, setelah 24 jam berada di dalam tuba falopi, maka jika sel telur ini tidak dibuahi, dia akan menuju ke rahim. Ya. Nah, apabila dibuahi akan terbentuk sigot di situ. Nah, sigot kemudian juga akan menuju ke rahim. Biasanya dia akan mencapai uterus sekitar 7 hari setelah proses ovulasi. Jadi kalau ada ovum di tuba falopi, kemudian dibuahi oleh sperma, ada proses pembentukan sigot, sigot kemudian akan menuju ke uterus. Biasanya dia baru sampai di uterus setelah 7 hari setelah proses tadi di fertilisasi tadi. Ini gambarnya. Ini ya, tadi ada fimbrianya itu yang bertugas untuk menangkap menangkap ovum. Ini uterine tube. Nah, biasanya sel telur itu akan berada di area sini. Nah, sedangkan proses penetrasi penis yang kemudian nanti akan mengeluarkan sperma kan berlangsung di vagina. Jadi nanti spermanya harus bisa berjalan sampai ke tuba falopi untuk bisa membuahi sel telur yang ada di situ. Nanti dari tuba falopi kemudian akan menuju ke rahim. Kita lihat sebentar untuk rahim. Rahim bagian atasnya ini disebut fundus, yang bawah ini adalah serviks. Nah, rahim itu ini rahimnya ya. Nanti kalau ada janin, dia akan berkembang di dalam sini. Nah, supaya janin itu bisa berkembang, dia harus nempel di rahim. Nah, rahim itu tersusun oleh lapis dinding-dinding yang berlapis-lapis. Lapisan terluar dari dinding rahim disebut sebagai perimetrium. Lapisan tengahnya disebut miometrium, lapisan dalamnya disebut endometrium. Yang akan kontak dengan penempelan sigot nanti, yang menjadi tempat implantasi atau penempelan dari sigot itu adalah endometrium. Nah, ini yang uterus. Jadi rahim menjadi tempat terjadinya menstruasi. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat menstruasi itu adalah peluruhan dari dinding rahimnya. Kita akan bahas di bagian siklus ya. Dan juga uterus ini akan menjadi tempat perkembangan dari fetus. Ini deskripsinya. Rahim itu panjangnya 3 inci, kemudian dia lebarnya 2 inci, memiliki ketebalan 1 inci, dibagi menjadi 3 bagian ya, fundus bagian atas, serviks bagian bawah, tengahnya disebut body. Nah, kemudian ini yang disebut dengan uterine cavity atau rongganya nanti akan bisa berakhir ada cervical canal di sini untuk tempat jalan lahir apabila nanti bayi akan dilahirkan. Ini secara histologi itu sel-sel yang menyusun. Kita akan lebih fokus ke penyusun dari dinding selnya. Ada endometrium, ada miometrium, sama ada perimetrium. Ya, jadi otot polos itu ada di miometrium. Nah, ini kalau misalnya nanti terjadi kontraksi pada rahim itu karena ada otot polos yang ada pada miometrium. Lalu ada sel-sel epitel ya, penyusunnya paling banyak memang sel epitel. Kemudian ada stroma. Ada stroma yang akan mengkoneksikan, yang ada di situ tersusun atas jaringan-jaringan ikat ya, sel-sel jaringan ikat, dan ada juga kelenjar endometrium. Nah, ini ada lapisan
namanya functional layer dan namanya basal layer. Coba kalau Anda perhatikan di sini, ya. Ini endometriumnya daerah sini. Nah, ada functional layer yang bagian atas ini, nih stratum fungsional ini. Nah, ini yang akan meluruh setiap bulan kalau tidak ada zigot. Jadi kalau nggak ada yang nempel di situ, dia akan hilang, akan meluruh. Yang ini mengapa pada wanita ada mens setiap bulan, karena terjadi peluruhan dari stratum fungsionalis atau functional layer dari endometrium. Nah, ada stratum basalis, nanti ini setiap bulannya sesuai siklusnya dia akan berkembang, mengalami penebalan-penebalan membentuk stratum fungsionalis yang baru. Oke. Ini, jadi kita masuk ke vagina sekarang. Panjangnya vagina itu 8-10 cm, dia merupakan jalur untuk pengeluaran bayi dan jalur untuk aliran menstrual ya. Kemudian dia juga merupakan jalur penerima penis ya. Panjangnya ini 8-10 cm, kalau bayi itu dilahirkan biasanya rata-rata 40-50 cm. Jadi kalian harus berterima kasih pada ibu yang sudah melahirkan kalian, karena Anda bisa membayangkan bagaimana dari 8-10 cm kemudian dia akan melebar menjadi sampai sekitar 50 cm. Bagaimana sakitnya. Kemudian tadi kita juga sudah membahas rahim ya. Rahim itu hanya 3x2x1, tetapi dia bisa menampung bayi di dalam situ dengan berat di sekitar 2-3 kilo dan dengan ukuran yang besar. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu mulai dari proses kehamilan sampai proses melahirkan. Nah, vagina, balik lagi ke sini, vagina ini ditutupi oleh lapisan tipis mukosa yang disebut hymen atau mungkin kalian sering mendengar selaput darah. Ya, selaput darah, DARA. Nah, lapisan hymen ini sangat vaskular, jadi ada banyak pembuluh darah yang berada di dalam lapisan hymen ini. Nah, ini eksternal genitalia, jadi yang penampakan luar dari alat kelamin wanita ada mons pubis, ya. Kemudian ada labia majora, ada labia minora. Labia majora ini memiliki struktur yang mirip dengan skrotum pada pria, sedangkan labia minora memiliki struktur yang mirip dengan penile uretra pada pria. Kemudian ada klitoris. Ya, ini ada klitoris di area sini. Klitoris itu adalah tulang ereksi yang kecil ukurannya. Juga dia dialiri banyak pembuluh darah dan ada banyak saraf yang ada di situ. Ini strukturnya dan juga fungsinya hampir sama dengan glans penis, ya, bagian penis yang berada di paling ujung. Kemudian ada vestibul. Vestibul itu adalah area di antara labia minora. Kayaknya di sini nggak jelas. Ini ya, labia minora daerah sini. Nah, daerah sini yang ada vestibulnya. Nah, ini berguna untuk sebagai tahap akhir dari uretral, ya, uretral dan juga dari vaginanya untuk pengeluarannya ya. Nah, kita ke kelenjar mamari atau mamae, ini merupakan modifikasi dari kelenjar keringat. Jadi sebenarnya kelenjar mamae ini adalah kelenjar keringat yang mengalami modifikasi yang dapat menghasilkan susu. Ya, proses produksi susu ini dikenal dengan proses laktasi namanya. Kemudian yang menentukan ukuran dari payudara itu adalah jumlah dari jaringan lemak, jaringan-jaringan adiposa yang menyusun payudara. Kemudian kelenjar mamae ini dapat mensekresikan susu apabila karena ada lactiferous duct. Jadi air susu itu akan mengalir lewat lactiferous duct. Di sini ini ya, ini disebut dengan nipple. Lalu area berwarna kegelapan di sekitar nipple itu disebut dengan areola. Nah, di sini ini ada lactiferous duct. Ini lactiferous duct. Nah, ini di sini ini dia tempat, ini adalah kelenjar susunya. Jadi tempat diproduksi ASI-nya itu ada di sini. Lalu air susunya akan mengalir lewat lactiferous duct dan kemudian bisa dikeluarkan lewat nipple.
ini proses produksi dan juga proses sekresi oleh susu itu dipengaruhi oleh hormon estrogen yang membantu proses perkembangan dari sistem saluran pada payudara. Lalu ada progesteron ini membantu perkembangan dari kelenjar-kelenjar yang dapat mensekresi susu. Nah, kelenjar-kelenjar pensekresi susu ini disebut sebagai alveoli. Lalu ada prolaktin yang hormon ini akan menstimulasi sintesis susu. Jadi kelenjarnya namanya alveoli, kelenjar ini bisa mensintesis susu, mengeluarkan susu itu karena ada prolaktin. Nah, susunya itu bisa keluar dari payudara karena ada hormon oksitosin. Nah, kemudian proses dari milk ejection atau proses keluarnya air susu terjadi akibat adanya stimulasi saat menyusui. Nursing ini stimulasi saat ibu menyusui bayi. Nah, stimulasi ini yang akan merangsang atau memberikan sinyal kepada hipotalamus untuk memproduksi oksitosin. Semakin dekat si ibu dengan bayinya, semakin nyaman bayinya saat disusui, maka hormon oksitosin yang keluar akan semakin banyak. Hormon oksitosin inilah yang akan menyebabkan otot polos di sekitar kelenjar susu tadi itu akan berkontraksi, lalu dia akan menyemprot susunya itu melewati lactiferous duct, kemudian lactiferous duct melewati lactiferous sinus dan nanti akan keluar lewat nipple. Ditulis di sini operated by positive feedback. Jadi maksudnya semakin erat hubungannya antara si ibu dengan si bayi, maka oksitosin akan semakin banyak dihasilkan. Jadi ini positive feedback. Kalau tidak berhenti sebelum nanti si bayinya merasa kenyang ya. Jadi bukan berarti kalau negatif feedback kan berarti kalau oksitosinnya sudah ada, nanti oksitosinnya di stop, ada respon feedback negatif ke hipotalamus. Tapi ini enggak, ini positif feedback. Jadi kalau oksitosinnya keluar, susunya sudah diproduksi, semakin banyak hormon oksitosinnya, maka susunya yang diproduksi akan semakin banyak dan hormon oksitosinnya tidak mengalami negatif feedback, tapi akan terus disekresikan sampai si bayi merasa kenyang sehingga proses menyusui itu berhenti. Ya, jadi Bu mau bertanya. Kita masuk ke siklus reproduksi. Ini ya, siklus reproduksi ini dikontrol oleh hormon ya. Anda harus ingat-ingat ada 2 siklus reproduksi pada wanita, siklus ovarium dan siklus uterus. Ovarium adalah apa yang terjadi di ovarium dan siklus uterus berarti apa yang terjadi di uterus. Nah, yang terjadi ini jadi misalnya di ovarium sedang terjadi A, di uterus sedang terjadi B, bisa berada di dalam waktu yang sama. Jadi nanti kita akan membahas bahwa apabila di ovarium fasenya A, maka di uterus fasenya apa. Jadi seperti itu ya yang akan kita bahas. Nah, yang terjadi di ovarium adalah proses perkembangan dari folikel. Jadi proses dari primordial folikel tadi menjadi folikel de Graaff yang kemudian akan melepas ovum, melepas secondary oosit, dan nanti folikel yang sudah melepas secondary oosit ini akan berubah menjadi corpus luteum. Itu yang terjadi di ovarium. Sedangkan yang terjadi di uterus ya, itu adalah proses di mana uterus akan mempersiapkan untuk menerima ovum. Jadi yang akan terjadi adalah perubahan-perubahan di dalam uterusnya yang menyebabkan nanti dia bisa siap apabila ovum itu dibuahi dan kemudian nanti ada zigot yang nempel di situ. Ya, kita lihat. Diingat-ingat, nanti kita akan bahas lagi tahapan-tahapannya. Ada hormon apa saja? Ada hormon GnRH,
GnRH disekresikan oleh hipotalamus untuk kemudian menstimulasi anterior pituitary untuk menghasilkan FSH dan LH. Follicle stimulating hormone atau FSH, namanya follicle stimulating hormone, berarti dia akan menstimulasi perkembangan dari folikel. Nah, kalau folikel itu sudah berkembang, maka folikel itu nanti akan mensekresikan estrogen. Sedangkan LH, luteinizing hormone ini akan berguna pada tahap-tahap akhir dari perkembangan folikel. Karena jadi dia akan munculnya pada tahap-tahap akhir. Saat folikel sudah mulai mau masuk ke fase follicle the graft, LH nanti akan muncul, akan menambah stimulus untuk dia semakin mematangkan folikel. Nah, karena dia juga berperan dalam proses pematangan folikel, maka LH juga akan menstimulasi folikel untuk mensekresikan estrogen. Lalu ini juga dia akan menstimulasi Tekal sel, ya, Tekal sel dari proses folikelnya ini untuk memproduksi androgen yang akan dikonversi menjadi estrogen. Jadi estrogen ini adalah turunan dari hormon androgen. Jadi dia bisa diproduksi dari androgen kemudian dikonversi menjadi estrogen. Adanya LH akan men-trigger atau memicu terjadinya ovulasi. Kalau sudah terjadi ovulasi, LH akan memperantarai perubahan bentuk dari folikel menjadi korpus luteum. Kalau sudah ada korpus luteum, nanti korpus luteum akan memproduksi estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Nah, ini hormon yang lain. Estrogen tadi disekresikan oleh folikel, ya. Dia disekresikan oleh folikel, bisa juga ya selain folikel, korpus luteum juga bisa mensekresikan estrogen. Nanti kita lihat lagi. Tapi utamanya yang menghasilkan estrogen adalah ovarium folikel, ya, folikel yang ada di ovarium. Kemudian dia tadi fungsi estrogen sudah dijelaskan di awal. Ya, dia akan protein anabolisme, ya, termasuk dia memicu pembentukan tulang yang baik. Lalu ini efek-efek lainnya, dia dapat membantu menurunkan kolesterol. Lalu karena adanya estrogen, maka estrogen yang tinggi ini ada sedikit ralat di sini, ya. Estrogen yang sudah dihasilkan oleh folikel, dia akan memberikan feedback kepada hipotalamus supaya GnRH-nya berhenti. GnRH berhenti, FSH berhenti. Tapi LH akan keluar. Jadi kita akan bahas lagi nanti, kadar estrogen yang tinggi itu akan menginhibisi GnRH keluar dan FSH keluar. LH malah akan distimulasi oleh estrogen. Ini ada sedikit alat di sini. Nah, kemudian progesteron tadi akan dikeluarkan apabila sudah terbentuk korpus luteum. Selain progesteron, korpus luteum juga menghasilkan 3 hormon yang lain, yaitu estrogen, relaksin, dan inhibin. Nah, progesteron ini tugasnya ngapain? Progesteron akan bersama-sama dengan estrogen, dia akan mempersiapkan endometrium. Jadi endometrium yang tipis akan ditebalkan sama progesteron. Kenapa dia harus ditebalkan? Supaya nanti dia siap untuk menerima implantasi. Lalu setelah itu progesteron juga berguna tadi untuk merangsang kelenjar mamae, dan apabila ada progesteron maka akan terjadi, jika kadarnya sudah tinggi, dia akan menginhibisi sekresi GnRH dan juga menginhibisi sekresi dari LH. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi hormonal regulasinya, kita langsung lihat ke, nah ini juga hormon yang lain. Ada relaksin dan inhibin. Ya, ini diproduksi oleh korpus luteum, relaksin untuk merelaksasi uterus, ya. Dia berguna untuk menghambat terjadinya kontraksi dari miometrium. Jadi apabila terjadi kehamilan, maka
uterus itu tidak boleh berkontraksi, karena kalau rahim berkontraksi maka yang sigot yang menempel di situ dan atau janin yang menempel di situ akan tidak kuat ada di situ dan dia akan terjadi keguguran. Jadi supaya tidak terjadi kontraksi yang berperan nanti hormon relaksin. Lalu ada inhibin. Inhibin berguna, namanya inhibin, nanti dia berguna untuk menginhibisi sekresi FSH dan LH. Kapan akan diinhibisi? Akan diinhibisinya kalau kadar dari progesteron dan estrogen sudah meningkat. Nah, yang kita lihat di sini, jadi ini ya yang akan terjadi adalah hipotalamus akan memproduksi GnRH, gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone akan menuju ke anterior pituitary. Yang pertama kali dilakukan adalah stimulus dari sekresi FSH. Follicle stimulating hormone. Ya, diperhatikan di sini, follicle stimulating hormone akan berguna untuk saya pakai yang ini aja. Nah, ini ya. Follicle stimulating hormone, Anda lihat di gambar yang ungu, akan berguna untuk proses perkembangan dari follicle. Dia akan mematangkan follicle. Jadi kegunaan dari FSH adalah untuk mematangkan follicle. Mulai dari primordial, primary, secondary, sampai menjadi mature follicle atau Graafian follicle. Perlu Anda harus ingat juga bahwa kalau follicle matang, maka oosit yang ada di dalamnya, yang awalnya adalah primary oosit, akan berkembang juga menjadi secondary oosit. Nah, apabila terjadi proses pematangan ini, sejak mulai terbentuk primary follicle, sudah akan menghasilkan estrogen. Jadi folikel yang matang akan menghasilkan estrogen. Nah, kalau kadar estrogen ini sudah naik, maka estrogen akan memberikan feedback kepada GnRH. Jadi kalau kadar estrogennya sudah tinggi, itu kan berarti folikelnya sudah dalam proses pematangan. Dia akan memberikan feedback kepada GnRH untuk menstop aktivitas dari FSH. Dan kadar estrogen yang tinggi akan memberikan feedback kepada GnRH supaya dia merangsang keluarnya LH dari hipofisis. Jadi yang nanti keluar saat kadar estrogennya sudah meningkat, saat proses pematangan folikel masuk ke tahap-tahap akhir, yang akan keluar adalah LH. LH berguna dalam proses pematangan, ya. Diingat lagi kalau folikelnya ada terbentuk maka akan disekresikan estrogen. Setelah proses pematangan ini selesai, LH juga akan berperan dalam proses ovulasi. Jadi yang akan memicu terjadinya ruptur atau pecahnya folikel sehingga ovum ini atau secondary oosit ini bisa keluar itu adalah LH. Nah, setelah folikel ini pecah dan ovumnya keluar, maka folikel akan diubah menjadi corpus luteum. Nah, yang berperan dalam pembentukan corpus luteum itu adalah hormon LH. Jadi LH berperan dalam proses pembentukan corpus luteum. Apabila corpus luteum terbentuk, maka corpus luteum akan menghasilkan 4 hormon. Yang paling utama adalah progesteron dan estrogen. Hormon lainnya adalah relaksin dan inhibin. Jika corpus luteum ini sudah selesai, ya sudah selesai terbentuk, kadar progesteronnya sudah tinggi. Nah, kadar progesteron yang tinggi ini akan memberikan feedback kepada hipofisis. Feedbacknya apa? Feedbacknya supaya LH-nya berhenti karena kadarnya udah tinggi. Korpus luteumnya sudah cukup mensekresikan progesteron dan estrogen sehingga pembentukan korpus luteum ini berhenti. Yang terjadi selanjutnya adalah korpus luteum berdegenerasi menjadi korpus albicans. Apabila ini sudah terjadi, maka nanti kadar hormon ini, progesteron dan estrogen juga akan ikut menurun. Ya, karena kan udah nggak ada lagi korpus luteum, sudah nggak ada lagi folikel, sedangkan progesteron dan estrogen itu didapat dari korpus luteum. Jadi apabila
ini berhenti, sudah masuk ke corpus albicans, maka kadar hormon-hormon ini akan menurun. Nah, jadi ini tadi adalah peran dari hormon-hormon. Nah, sekarang kita akan melihat ke siklus. Ya, di sini sudah ada siklus ovarium. Siklus ovarium itu terbagi dua, fase folikular dan fase luteal. Fase folikular dan fase luteal. Jadi dari namanya saja Anda sudah bisa tahu bahwa fase folikular itu area ini nih, fase folikular. Jadi fase folikular adalah fase di mana terjadi pematangan folikel yang diperantarai oleh hormon FSH dan LH. Jangan lupa kalau LH akan keluar di akhir-akhir tahap pematangan folikel. Jadi fase folikular utamanya diperantarai oleh hormon FSH, lalu pada tahap akhir nanti akan keluar hormon LH, kemudian akan masuk ke tahap ovulasi. Biasanya textbook tidak menyebutkan ovulasi sebagai suatu fase karena hanya berlangsung 1 hari ya. Jadi akan masuk ke ovulasi. Setelah ovulasi, fase berikutnya adalah fase luteal. Jadi kalau Anda lihat dari gambar ini, maka fase luteal adalah fase pembentukan korpus luteum, di mana pembentukan korpus luteum itu diperantarai oleh hormon LH. Dan hormon apa yang akan dihasilkan pada fase folikular? Yang akan dihasilkan utamanya adalah estrogen. Dan nanti ada hormon inhibin ya untuk menghambat GnRH supaya nggak produksi FSH lagi. Karena kalau estrogen sudah tinggi berarti folikelnya sudah matang, ini harus stop pematangannya. Nah, apa yang dihasilkan pada fase luteal? Hormon apa yang dihasilkan pada fase luteal? Yang dihasilkan adalah progesteron, estrogen, relaksin, dan inhibin. Ya, ini yang terjadi pada fase ovarium. Penjelasannya bisa Anda baca di sini. Nah, kurang ini sama sebenarnya penjelasannya. Ini ya. Jadi yang terjadi adalah FSH menstimulasi perkembangan folikel, folikel menjadi folikel de Graaff, folikel de Graaff bukan folikel de Graaff, folikel yang mulai matang ya. Mulai dari folikel primer, karena primary follicle sudah punya granulosa sel, ini akan mensekresikan estrogen dan inhibin. Increasing level of estrogen, jadi kalau estrogen itu meningkat, maka dia tadi mengirimkan sinyal supaya GnRH berhenti diproduksi. Kalau GnRH berhenti diproduksi, stimulasi dari FSH juga berhenti. Jadi ini menandakan bahwa estrogennya sudah banyak, folikelnya sudah cukup matang, nggak usah dilanjutkan lagi. Nah, kadar estrogen yang tinggi akan menstimulasi sekresi LH. Dan jangan lupa kalau tadi LH itu akan muncul pada tahap-tahap akhir dari pematangan folikel. Setelah itu akan masuk ke tahap ovulasi. Ya, jadi biasanya ovulasi ini hanya disebut ovulasi, bukan fase, karena dia hanya berlangsung selama 1 hari. Ya. Pada tahap ovulasi yang berperan tadi adalah LH. LH yang akan membuat supaya graafian folikel pecah atau ruptur sehingga secondary oosit akan keluar. Ya, nanti oosit yang keluar itu akan ditangkap oleh sel-sel Fimbriae yang ada di tuba Fallopi atau uterine tube. Kemudian masuk berikutnya adalah fase luteal. Distimulasi kembali oleh LH untuk membentuk korpus luteum. Korpus luteum akan menghasilkan hormon utama yaitu progesteron. Jadi kalau Anda mau menghafal hormon utama, folikel hormon utamanya adalah estrogen. Korpus luteum hormon utamanya adalah progesteron. Nah, yang korpus luteum dia bisa menghasilkan hormon lain selain progesteron yaitu estrogen, relaksin dan juga inhibin. Ini gambarnya yang tadi. Saya perjelas lagi ya, jadi untuk yang tadi kalau estrogennya tinggi, dia akan memberikan feedback kepada hipofisis ya, hipofisis supaya FSH-nya stop, tetapi LH supaya diproduksi. Jadi sebenarnya seharusnya feedback-nya itu bukan ke hipotalamus tetapi kepada hipofisisnya supaya
yang keluar nanti bukan lagi FSH, tetapi yang keluar adalah LH. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Berarti yang Ya, jadi ini yang tadi hormonal interaction-nya. Jadi kan tadi ini nih. Nah ini. Jadi pada kadar estrogen yang tinggi, mana ini? Kadar estrogen yang tinggi dia akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus untuk agar GnRH-nya berhenti atau menginhibisi produksi dari FSH dan kemudian dia harus mengeluarkan LH sebagai gantinya. Jadi LH juga akan keluar apabila kadar estrogennya malah tinggi. Ya, ini penjelasan yang ada di sini masih belum lengkap. Jadi LH-nya justru akan keluar apabila kadar estrogennya tinggi. Dan selanjutnya kontrolnya itu akan diambil alih oleh LH karena dia akan mengontrol korpus luteum dan sekresi hormon lain yang akan disekresikan oleh korpus luteum. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini tadi kita sudah sampai ke siklus ovarium. Ya. Kemudian selanjutnya adalah siklus uterus. Tadi saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di ovarium nanti kita cocokkan dengan apa, kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada uterus. Ini ya. Nah, sama tahapannya adalah akan ada ovulasi di tengah-tengah. Ya. Siklus uterus itu disebut juga dengan siklus menstrual atau siklus menstruasi. Tetapi Anda harus ingat bahwa di dalam siklus menstruasi itu ada fase yang disebut juga fase menstrual atau fase mens biasanya. Ya. Nah, siklus ini akan diawali berhitungnya dimulai dari hari pertama terjadinya menstruasi. Hari pertama terjadinya menstruasi di sini. Ini dari sini. Hari pertama terjadinya menstruasi dihitung dimasukkan ke dalam fase mens. Kemudian setelah fase mens, fase yang masuk berikutnya adalah fase proliferasi. Proliferasi ini biasanya berlangsung 5 sampai 7 hari sampai masuk ke hari ke-14. Di mana terjadi ovulasi. Jadi kalau Anda melihat gambar ini bahwa saat masuk fase mens dan fase proliferasi pada siklus uterus, maka di ovarium, lihat ke atasnya, di ovarium ini sedang masuk ke dalam fase folikuler. Jadi apabila uterusnya sedang mengalami fase menstruasi dan fase proliferasi, di ovarium sedang masuk ke fase folikuler. Tadi yang seperti ditanyakan oleh teman Anda, bahwa kalau hormonnya berkurang, maka nanti terjadi menstruasi. Iya, karena coba kita perhatikan di sini, fase proliferasi adalah fase di mana kadar estrogen tinggi. Dapatnya estrogen dari mana? Dapatnya dari folikel. Berarti yang di ovarium sedang masuk fase folikular sehingga bisa menghasilkan estrogen. Estrogen yang dihasilkan akan pergi ke uterus. Di uterus, estrogennya berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Ini kalau tadi Anda ingat endometrium, terbagi atas basalis dan fungsionalis. Nah, pada fase proliferasi, bagian stratum fungsionalis, lapisan fungsional dari endometrium itu mulai penebalan. Yang menebalkan ini karena ada stimulasi hormon estrogen. Kemudian nanti masuk tahap ovulasi, ya. Lalu setelah tahap ovulasi kan masuk ke fase luteal pada ovarium. Di mana kalau pada fase luteal itu korpus luteumnya menghasilkan progesteron dan estrogen. Nah, progesteron dan estrogen yang dihasilkan ini lalu pergi ke uterus. Di uterus mereka menebalkan lagi, menambah ketebalan dari endometrium. Sehingga endometriumnya menjadi semakin tebal dan semakin siap apabila ada janin, apabila ada sigot. Selain menebalkan endometrium, progesteron dan estrogen juga menstimulasi. Dia menstimulasi vaskularisasi. Jadi akan semakin banyak pembuluh darah
yang akan mengalir ke endometrium rahim. Tujuannya apa? Karena pembuluh darah ini nanti akan membawa nutrisi buat si bayi. Jadi dipersiapkan betul rahimnya supaya siap menerima apabila ada janin yang ada di situ. Nah, pada saat progesteron tinggi dan terjadi penebalan yang signifikan, jadi semakin tebal pada endometrium, siklus uterus sedang masuk ke fase sekretori. Jadi kalau mau ditarik persamaannya dengan ke atas, maka fase sekretori pada uterus berlangsung saat pada ovarium itu sedang terjadi fase luteal. Nah, tadi kalau progesteron ini tinggi, maka dia akan mengirimkan sinyal kepada kepada hipofisis dan kepada GnRH ya, supaya berhenti produksi LH. Diingat kembali, LH berhubungan dengan corpus luteum. Kalau LH nggak ada, corpus luteum juga stop. Sehingga kalau LH ini berhenti, corpus luteum akan berhenti berkembang dan dia akan menjadi corpus albicans. Kalau corpus luteum ini berkembang, maka tidak ada lagi hormon yang dihasilkan. Kadar hormon yang tinggi di sini lama-lama akan menurun. Nah, hormon progesteron dan estrogen ini berguna untuk menjaga ketebalan dari endometrium. Apabila sudah masuk ke corpus albicans, di mana progesteron dan estrogennya tidak ada, maka nggak ada lagi yang menjaga si endometrium ini. Sehingga endometrium ini bisa meluruh ya, rusak, hancur, keluar. Nah, itu berarti sudah masuk ke fase mens. Berulang lagi nih fase mens, kita lihat nih fase nomor hari pertama mens. Di hari pertama mens, ini masuk fase folikular pada ovarium di awal-awal, di mana pada awal-awal itu belum ada folikelnya, kan masih sedang berkembang, jadi estrogennya baru mau mulai untuk dihasilkan. Makanya kadarnya masih rendah sehingga terjadi menstruasi. Setelah kadar estrogen cukup, fase menstruasi selesai, pada uterus terjadi fase proliferasi. Saat estrogennya sudah banyak, maka terjadi ovulasi kan di ovarium. Apa yang terjadi pada uterus waktu ovulasi? Yang terjadi adalah endometriumnya semakin tebal. Nanti setelah selesai ovulasi masuk ke fase sekretori, endometriumnya semakin tebal lagi karena ada hormon progesteron, ketambahan hormon progesteron selain hormon estrogen. Setelah itu tidak ada lagi hormonnya, masuk lagi ke mens. Begitu seterusnya. Fase menstruasi di hari pertama sampai hari ke-7 biasanya tergantung dari individu. Fase proliferasi bisa berlangsung mulai hari ke-5, bisa berlangsung mulai hari ke-7. Biasanya ini berlangsung sampai 7 hari. Jadi hari ke-14 ovulasi, setelah itu 14 hari berikutnya adalah fase sekretori. Sampai di sini belum ada, Ibu. Oke. Jadi tadi ada 2 siklus, uterus sama ovarium. Ini gambaran lainnya lagi. Kalau yang di bawah sini ini ya, yang di bawah sini ini nama untuk fase pada uterus, yang atas yang ovarium ya. Anda perhatikan ini yang tadi saya bilang hormonnya memang ada tapi kadarnya tidak tinggi ya. FSH mulai naik nih pada saat fase perkembangan folikel. Nah, tetapi pada masuk ke tahap akhir FSH-nya akan turun, digantikan oleh LH. Ini yang tadi tugasnya si estrogen yang tinggi sama inhibin memberikan feedback kepada hipotalamus dan hipofisis supaya menghentikan produksi FSH dan mensekresikan LH. LH akan membantu proses pematangan sehingga terjadi ovulasi. Nah, Anda lihat juga di sini ini kadar estrogen, dilihat ya, yang ungu ini. Nah, kadar estrogen ini akan semakin tinggi apabila folikelnya semakin matang, karena kan semakin banyak estrogen yang dihasilkan. Nah, kemudian begitu lewat tahap ovulasi, masuk ke fase luteal. Fase luteal, hormon utamanya adalah progesteron. Ini kadar LH-nya masih dipertahankan ya. Jadi ini maksudnya kadar LH-nya dipertahankan selama corpus luteumnya ada. Nah, ini kadar progesteronnya naik. Kalau Anda bandingkan dengan yang terjadi di uterus adalah pada waktu estrogennya rendah, progesteron yang ungu cerah ini juga rendah, ini terjadi peluruhan. Jadi saat semua hormon estrogen dan progesteron itu rendah, endometrium meluruh. Nah, kemudian
saat estrogennya mulai ada, endometrium menebal, masuk fase proliferasi, semakin tebal, masuk ke fase sekretori. Biasanya, siklus pada wanita ini juga mempengaruhi suhu tubuh. Jadi, kalau pada saat wanita itu masuk ke ovulasi, biasanya ada peningkatan. Peningkatan sekitar 0,5 derajat Celcius dari suhu tubuhnya. Kalau dia saat sedang berada dalam tahap ovulasi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini masih sama ya kadar hormon juga, sama kayak tadi, cuma lebih besar saja gambarnya. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan, jadi apa yang tinggi pada tahap ovulasi? Yang tinggi adalah LH dan juga estrogen. Ini yang tinggi pada saat terjadi ovulasi. Kalau pada fase sekretori yang paling tinggi tentu adalah progesteron. Yang paling tinggi pada fase proliferasi itu adalah estrogen. Yang paling tinggi pada menstruasi tidak ada karena semuanya hormonnya turun pada fase menstruasi. Ini tadi sudah. Oke, ada. Ya, jadi berikutnya ini adalah bagaimana terjadinya negatif feedback, bagaimana mengontrol ya. Kalau tidak ada pregnancy, tidak ada kehamilan, jadi proses pembuahannya tidak terjadi, maka yang terjadi adalah yang akan masuk ke uterus adalah ovum yang tidak dibuahi kan. Nah, lalu tadi diingat bahwa kadar progesteron yang tinggi itu akan memberikan feedback negatif kepada hipofisis dan hipotalamus supaya GnRH berhenti merangsang LH dan LH juga stop keluar sehingga LH tidak ada. Pokoknya Anda ingat-ingat, LH luteinizing hormone itu menjaga corpus luteum. Corpus luteum menghasilkan progesteron. Jadi kalau LH stop, maka corpus luteum akan berhenti. Jadi setelah 2 minggu, corpus luteum akan mengalami atrofi. Atrofi itu tadi dia mengecil, dia udah nggak bisa berfungsi lagi, dia akan berdegenerasi menjadi corpus albicans. Pada saat itu, karena corpus luteumnya sudah tidak ada, progesteron dan estrogen nggak ada, sehingga fungsional layer tadi yang ditebalkan itu endometriumnya akan meluruh. Biasanya meluruhnya sekitar 5-7 hari, lalu masuk ke fase berikutnya. Lalu yang terjadi, nah ini ya, siklus berikutnya akan dimulai dari tadi, mens hari pertama, dimulai dari penurunan progesteron dan estrogen. Ya, jadi karena tadi itu kan kalau kadar hormon-hormon ini tinggi, maka kan hipotalamus dan hipofisis kan di stop supaya nggak lagi memproduksi FSH ataupun LH. Nah, kalau kadar hormonnya rendah, maka proses penghambatan dari hipotalamus sama hipofisis ini juga berakhir. Yang terjadi adalah kadar hormon yang rendah akan menstimulasi hipotalamus untuk mensekresikan GnRH sehingga prosesnya berulang lagi dari awal, pematangan folikel dan seterusnya. Nah, kalau terjadi pregnancy atau kehamilan, nanti berarti yang akan menuju ke uterus itu adalah sigot ya. Sigot atau embrio ini akan menempel pada endometrium yang tadi sudah tebal. Nah, Anda ingat-ingat lagi, tadi itu kan harusnya mekanismenya adalah kalau kadar progesteronnya tinggi, maka LH-nya kan harusnya berhenti ya. LH-nya kan dikasih feedback bahwa ini kadar progesteron udah tinggi, kamu harus stop. Nah, itu juga yang terjadi. Jadi, meskipun ada kehamilan, kadar progesteron yang tinggi ini akan tetap memberikan feedback kepada hipofisis untuk menghentikan produksi LH. Nah, tadi LH itu akan menjaga corpus luteum. Kan tadi LH, corpus luteum. Kalau nggak ada LH, corpus luteumnya stop. Iya, jadi kalaupun terjadi kehamilan, maka LH akan dihentikan oleh progesteron, ya. Hipofisis akan berhenti memproduksi LH karena kadar progesteron tinggi. Tetapi yang terjadi adalah embrionya ada blastositnya ya,
lapisan terluar dari embrionya itu akan mensekresikan hormon baru. Hormon baru itu namanya human chorionic gonadotropin atau hormonnya namanya HCG. Ini hanya akan dihasilkan apabila ada embrio di dalam uterus. Nah, HCG ini tugasnya ngapain? Dia menggantikan LH. Jadi LH itu kan harusnya menjaga supaya korpus luteumnya tetap ada. Intinya selama ada korpus luteum, progesteron akan terus ada. Progesteron ini berfungsi sekali untuk kehamilan, karena kalau nggak ada progesteron, dinding rahimnya menjadi lemah, sehingga resiko keguguran akan tinggi, karena kan nggak bisa nempel dengan baik embrionya. Nah, hormon yang dihasilkan oleh embrio ini namanya HCG, human chorionic gonadotropin, ini akan mengganti peran LH. Jadi yang akan menjaga korpus luteum sudah bukan LH lagi, tapi HCG. Karena kan LH sudah di stop sama progesteron yang tinggi, tapi ada HCG. HCG-nya menggantikan peran LH. HCG-nya menjaga korpus luteum. Nah, kalau korpus luteumnya itu terjaga oleh HCG, jadi dia terus distimulasi oleh HCG, maka korpus luteum akan terus menghasilkan progesteron, sehingga kadar progesteron pada orang hamil akan selalu tinggi. Nah, sampai kapan korpus luteum ini akan ada terus? Korpus luteum akan ada sampai sekitar 3-4 bulan kehamilan. 3-4 bulan kehamilan, dan pada dalam proses ini akan mulai terbentuk plasenta. Jadi di uterus akan mulai terbentuk plasenta yang akan menjadi jalur nutrisi dan hormonal untuk bayi. Nah, plasenta ini yang nanti akan menggantikan peran dari korpus luteum untuk menghasilkan progesteron dan untuk menjaga supaya endometriumnya tetap kuat, tetap tebal. Jadi, nah ini yang terjadi pada waktu kehamilan. Nah, karena orang hamil progesteronnya pasti akan tinggi, estrogennya juga akan tinggi karena ada HCG, lalu kemudian perannya diambil alih oleh plasenta, itu yang menyebabkan pada orang hamil tidak mungkin terjadi menstruasi. Karena balik lagi, menstruasi hanya terjadi apabila kadar hormonnya rendah. Karena kadar hormonnya tinggi, endometriumnya terjaga, otomatis tidak ada peluruhan dan orang hamil tidak akan mengalami menstruasi. Human chorionic gonadotropin hormon ini dapat dideteksi pada tes PEG. Jadi kalau Anda tahu mau ngecek kehamilan pakai tes PEG, tahu tes PEG ya, yang sensitif, yang ada mereknya OneMed dan lain-lain. Nah, tes PEG kehamilan itu adalah tes untuk mengecek ada tidaknya HCG. HCG ini akan diekskresikan, jadi hormon ini akan bisa dikeluarkan lewat urin. Jadi kalau dia ada di dalam darah, kan nanti dia ada di dalam darah ya, dia juga akan bisa keluar di filter di ginjal, dia akan keluar lewat urin, sehingga kenapa pada orang yang diduga hamil dicek urinnya untuk mengecek adanya HCG atau tidak. Sampai di sini, apakah ada yang ingin